Anggota tim pembela Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Hotman Paris Hutapea mengklaim pihaknya sudah memenangkan pertarungan di sidang MK, Rabu, tanggal 3 April tahun 2024. Ia menyebut, kepiawaian dan jam terbang yang tinggi dari tim hukum 02 benar-benar terbukti. Pengacara kondang itu menegaskan, secara de facto pihaknya memenangkan perdebatan dengan skor 12-0. Pernyataan Hotman Paris langsung ditanggapi tim hukum Amin, Reflai Harun. Ia balik memberikan sindiran dengan menyebut jam terbang tim hukum 02 tinggi namun jarang ke MK. Sebelumnya, keduanya sempat bersitegang lantaran Hotman Paris menyebut kubu 03 ngeyelan. Hari ini terbuktilah kepiawaian jam terbang tinggi dari tim lawyernya 02 ini. Benar-benar terbukti. Kenapa? Perdebatan kali ini 100% dimenangkan oleh kami. 12-0 untuk lawan. Kenapa? Kan salah satu inti gugatannya menyatakan bahwa hasil keputusan final suara tersebut cacat karena katanya berasal dari Sirekap yang curang. Ternyata yang diumumkan oleh KPU itu bukan dari Sirekap, tapi perhitungan manual dari mulai kecamatan dihitung berjenjang sampai provinsi, kemudian dihitung semuanya, final barulah kemudian dimasukkan ke Sirekap. Jadi bukan Sirekap yang jadi pegangan, tapi perhitungan manual. Jadi sekian berjenjang, benar-benar perhitungan manual. Bahkan tadi salah seorang hakim, yaitu yang mulia Pak Arif, mengatakan, ngapain kita capek-capek bicara Sirekap kalau ternyata perhitungan final suara itu adalah berdasarkan manual yang berjenjang. Hakim aja menanyakan begitu. Jadi memang beda kualitas pengacara itu aja bedanya. Hari ini kami de facto menang secara perdebatan 12-0 untuk lawan. Benar-benar hari ini sebagian besar kesimpulan itu sudah terpatahkan. Terpatahkan kedua Pak. Kemarin kan 01 dan 03 mengajukan saksi ahli ITE untuk membuktikan Sirekap itu tidak benar. Itu nggak ada gunanya lagi karena Sirekap kan nggak dipakai. Berarti semua saksi ahli ITE mereka itu berguguran. Terpatahkan semua karena Sirekap ternyata nggak dipakai untuk menentukan hasil pemilu. Kalau begitu sudah 20-0. Jadi kawan-kawan semua, ya, itu bedanya orang jam terbangnya tinggi, tapi mendarat di MK-nya jarang. Nah kita ini mendarat di MK-nya sering. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan dan nanti akan ditambahkan oleh teman-teman, ya. Pertama adalah saya menangkap paradoks dari ahli yang diajukan oleh KPU yang bicara soal Sirekap tadi. Kenapa paradoks? Coba lihat. Sepertinya everything is okay, ya kan? Semuanya, wah, kalau A, B, C dan lain sebagainya seolah sistem itu sempurna. Tapi yang terjadi adalah banyak sekali kan kesalahan. Sampai 154.541 kali perbaikan. Itu per tanggal 27 Maret, per tanggal 27 Februari. Kalau dilanjutkan lagi, itu yang namanya perbaikan sampai 400.000 kali. Jadi kalau ada sebuah sistem yang rangkanya diperbaiki sampai 400.000 kali, tiba-tiba developernya mengatakan seolah-olah everything is okay, itu kan nggak masuk akal. Makanya kami katakan Sirekap ini alat bantu, alat memandu, yaitu memandu kecurangan. Salah satu indikatornya misalnya, ketika kita tanyakan soal bagaimana perhitungan manual itu di tingkat di BPK, kecamatan, itu karena Sirekapnya lagi perbaikan. Waktu itu kan ada kecurigaan kan, wah ini untuk memarkup pihak-pihak tertentu, termasuk ada partai tertentu. Jadi kami tetap yakin bahwa Sirekap itu bermasalah dan kalau tidak bermasalah, tidak tertarik hakim Mahkamah Konstitusi untuk membahas lebih lanjut dan lebih lama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.